Salam saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Saya harap semua saudara berada dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti halnya jiwa kita baik-baik saja di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa semua saudara berada dalam kesetiaan Tuhan. Tidak ada di antara saudara yang sedang membelakangi Tuhan, tidak ada di antara saudara yang sedang berzinah dengan meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, mari buka hati saudara untuk saudara terima firman Tuhan. Buat dan sediakan hati setiap hidup kita menjadi tanah yang subur untuk benih-benih kerajaan Allah ini ditabur dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbuah dan buah kita tetap. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema virus di akhir zaman. Sudah hampir atau bahkan sudah memasuki tahun yang ketiga, tepatnya 2 tahun masuk bulan yang ketiga. Indonesia dan seluruh dunia bergumul dengan virus COVID-19. Dan kita semuanya tahu bagaimana dampak sosial, dampak politik, dampak ekonomi bahkan yang paling terasa yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Virus ini sampai hari ini juga belum selesai. Bahkan kita selalu mendengar ketika kasus sudah menurun, kita mendengar ada varian baru muncul. Dan begitu seterusnya. Dan hari-hari ini varian yang namanya Omikron sedang melanda ke seluruh penjuru negeri ini. Kasusnya makin hari makin banyak. Tetapi puji Tuhan, semua kita berada di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, sehingga kita ada hari ini seperti kita hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tapi saya mau katakan, dalam nama Tuhan, ada satu virus yang lebih gawat dari COVID-19. Lebih gawat dari virus HIV/AIDS. Lebih gawat dari virus yang menyerang dan menggerogoti tubuh. Virus itu disebut dengan virus akhir zaman. Ketika virus ini menjangkiti jiwa saudaraku, menjangkiti seseorang, maka orang ini akan rusak mentalnya. Orang ini akan rusak jiwanya. Orang ini akan rusak iman rohaninya. Dia akan membawa kekacauan di dalam keluarga. Dia akan membawa kekacauan di dalam pelayanan. Dia akan membawa kekacauan dalam kehidupan hubungan sosial, di kampungnya, di desanya, di komunitas-komunitasnya. Jika orang sudah terpapar dengan virus akhir zaman ini gawat sekali. Apa saja virus akhir zaman itu? Buka saudara di Alkitab saudara, kitab 2 Timotius, pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Lihat di sini Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Ini jenis-jenis dari virus akhir zaman yang bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia. Dan mari kita lihat satu persatu. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saudaraku, inilah jenis-jenis dari virus akhir zaman. Saudara bisa lihat di layar saudara. Dan hati-hati saudaraku, ketika saudara dan saya mendengar firman ini, dan saudara dan saya mulai melihat ada gejala-gejala dalam diri kita, gejala egoisme, gejala hamba uang, pembual, pemfitnah, dan lain sebagainya ini, peringatan dari firman Tuhan saat ini adalah berarti saya dan saudara mulai terjangkit, terpapar dengan virus akhir zaman. Maka segeralah bertobat, segeralah berbalik kepada Tuhan sebelum keadaan yang buruk menimpa saudara. Segera berbalik dan bertobat sebelum kebinasaan menyergap kehidupan saudara semua. Siapapun saudara yang mendengar, siapapun saudara yang melihat, mendengar firman ini, camkan baik-baik. Virus ini, virus yang merusak. Virus ini, virus yang bisa membawa saya dan saudara kepada kebinasaan. Lebih gawat dari COVID-19, lebih gawat dari DBD, lebih gawat dari HIV/AIDS. Ini virus akhir zaman yang merusak saraf-saraf rohani, yang merusak kekebalan iman, yang pada akhirnya membuat orang binasa, keluar dari kasih karunia Tuhan. Apakah di antara saudara sudah mulai bercondong untuk mencintai uang? Menjadi diri saudara hamba uang? Sehingga saudara mulai mengabaikan Allah, tidak mau terima nasihat, mengabaikan firman Tuhan, tidak mau bersekutu, tidak mau setia dengan Tuhan, tapi lebih mengejar perkara-perkara uang, dan saudara rela mengorbankan surga saudara, mengorbankan jiwa saudara, mengorbankan hubungan saudara, mengorbankan keluarga saudara, mengorbankan suami atau istri saudara demi uang ini. Hati-hati, segeralah bertobat, maka Tuhan oleh kasih karunia-Nya bisa menerima dan mengampuni saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan mendengar pesan yang kuat, dua hal terkait hubungannya dengan virus akhir zaman ini. Lihat saudara, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan oleh firman Tuhan apa? Di sini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Haleluya. Masa yang sukar. Masa yang sukar ini akibat karena menyebarnya dan banyak orang yang terpapar dengan virus akhir zaman. Haleluya. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Dua perkara yang wajib saya dan saudara tahu sebagai orang-orang beriman, atau sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Sebelum kita masuk ke bagian lebih lanjut, saya memberitahu tentang dua perkara penting yang disebut yang pertama dengan akhir zaman dan zaman akhir. Sama atau tidak? Akhir zaman dengan zaman akhir. Tidak sama. Zaman akhir itu dimulai sejak kedatangan Yesus dalam rupa manusia. Tuhan Yesus datang menggenapi semua nubuatan firman-Nya yang dinyatakan oleh para nabi di zaman yang terdahulu, yang kita sebut sebagai zaman Perjanjian Lama. Nah, zaman akhir adalah zaman yang selanjutnya, yaitu setelah Yesus datang, karya keselamatan dipenuhi, dan sampai sekarang jalan waktu, dan kita di periode waktu yang disebut dengan zaman akhir. Tapi yang disebut dengan akhir zaman itu apa? Yang disebut dengan akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Kapan itu, saudara? Sekarang waktunya. Saya dan saudara sedang berjalan, saya dan saudara sedang hidup
di akhir zaman. Akhir zaman itu apa? Akhir zaman itu ujung-ujungnya zaman akhir. Dua perkara penting yang harus saya dan saudara tahu sebagai orang percaya. Yang pertama adalah, lihat ayat yang pertama itu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang pertama yang wajib saya dan saudara ketahui sebagai orang percaya adalah Allah telah menetapkan awal dan akhir makhluk atau ciptaan kecuali manusia. Di sini disebutkan ketahuilah. Kata ketahuilah dalam bahasa aslinya ginosko. Mengertilah, ketahuilah dengan sungguh-sungguh. Kenalilah dengan sungguh-sungguh. Cermati sungguh-sungguh. Apa yang harus diketahui dan dicermati? Bahwa pada hari-hari terakhir. Ada kalimat hari-hari terakhir. Di sini memiliki pesan yang kuat bahwa hari-hari akan berakhir. Zaman ini akan berakhir. Langit dan bumi akan berakhir. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan sejak mulanya awal dan akhir ciptaan, kecuali manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama, ketika saya dan saudara baca di Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam teks bahasa asli Alkitab Ibrani dikatakan Beresit bala Elohim et ha shamayim we et ha aret. Yang secara harafiah artinya adalah pada mulanya Allah menciptakan awal dan akhir langit dan awal dan akhir bumi. Jadi penciptaan alam semesta dan ciptaan-ciptaan ini sejak semula sudah ditetapkan awal dan akhirnya. Ada awal, ada akhirnya. Makanya saya dan saudara sedang menuju proses zaman sekarang ini, saya dan saudara sedang menuju akhir zaman, yaitu ujung dari zaman akhir. Kalau saudara dan saya lihat, semuanya berlalu, sehingga nanti tinggal akan tetap apa yang tidak berlalu, yaitu kerajaan Allah. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dikatakan oleh firman Tuhan, apa? Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, saya akan kembali bagikan screen. Ya. Lalu kitab Pengkhotbah kita lihat bahwa Allah memberikan kekekalan kepada manusia. Bahwa Allah menaruh keabadian dalam setiap hati manusia, yaitu saya dan saudara. Allah telah menetapkan awal dan akhir semua ciptaan kecuali manusia. Manusia belum ditetapkan akhirnya. Atau manusia tidak akan mengalami akhir. Karena dalam diri manusia ada keabadian. Hanya persoalannya sekarang adalah ada dua jurusan. Abadi bersama-sama dengan Tuhan dalam keselamatan dan kita berada dalam kerajaan Allah selama-lamanya, atau abadi di dalam kekekalan neraka atau api siksaan yang mengerikan, sebab kita menolak keselamatan, sebab kita menyia-nyiakan keselamatan, sebab manusia menolak juru selamat sehingga mereka menuju kepada keabadian, tapi abadi di dalam siksaan, abadi dalam kesengsaraan yang mengerikan dan kekal. Tapi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar dan sungguh-sungguh,
sehingga saya dan saudara menuju kepada keabadian bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Amin, saudara. Itu yang saudara dan saya harus kejar. Lalu selanjutnya lihat di kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima, firman mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dalam terjemahan MILT 2008 dikatakan, apakah kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa dalam diri saudara dan saya itu ada keabadian? Karena dalam diri saya dan saudara sebagai manusia ada roh Allah. Ada roh Allah sendiri yang dihembuskan. Nafas Allah, kehidupan yang berasal dari Allah dihembuskan dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Allah di sini bukanlah Roh Kudus, tetapi roh kehidupan atau neshama, nafas Allah, yaitu kehidupan yang mengalir dari Allah masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kehidupan yang dari Allah ini, saudara, diingini Allah dengan cemburu. Maka saudara dan saya ingat baik-baik dan camkan ini, bahwa apa yang ada di dalam wadah daging saya dan saudara tubuh ini, ada sesuatu yang berasal dari Allah. Tubuh kita berasal dari tanah. Jiwa itu pertemuan dari nafasnya Allah bertemu dengan tebu tanah ini. Kemudian muncullah jiwa. Roh kita berasal dari Allah. Makanya ketika saya dan saudara nanti akan meninggal, tubuh kembali kepada tanah dan roh kembali kepada sumbernya dari mana manusia berasal. Oleh sebab itu camkan baik-baik bahwa roh yang ada dalam diri saya dan saudara diingini Allah dengan cemburu. Allah tidak mau roh yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu kehidupan yang berasal dari Allah itu, dipakai oleh kita dengan sembarangan. Kita pakai untuk tidak memuliakan Allah. Allah cemburu, saudara. Roh kehidupan yang ada dalam diri saya dan saudara kita sia-siakan. Kita gunakan bahkan untuk melawan Allah. Kita gunakan untuk tidak percaya kepada Allah. Untuk hidup membelakangi Allah. Allah cemburu, saudara. Sebab roh itu milik Allah. Yang ada dalam diri saudara dan saya. Saudara bisa tarik nafas. Saudara bisa bergerak. Saudara bisa melakukan segala sesuatu. Itu hidup berasal dari Allah. Dan milik Allah. Dan Allah mengingininya dengan cemburu. Hati-hati saudara. Dengan cemburu. Kenapa? Karena miliknya Allah. Wajar dan pantas Allah cemburu. Karena hidup atau roh kehidupan ini memang miliknya dan berasal darinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada kasus di mana seorang dianiaya sampai meninggal di Kabupaten Kendal. Seorang pemuda dianiaya sampai babak belur dan padanya meninggal di tahun 2021 di bulan Desember. Usut punya usut, alasannya karena terbakar dengan api cemburu. Karena kekasihnya kadang ngobrol dengan orang ini, sehingga kekasihnya rasa cemburu, dan karena rasa cemburu kemudian dia menghajar laki-laki itu. Saudara, karena apa? Karena ada cinta di sana. Nah, kalau manusia bisa melampiaskan kecemburuannya dengan begitu rupa, lebih-lebih Tuhan, saudara. Hati-hati, bahwa Allah juga cemburu. Jangan main-main dengan Tuhan. Karena kita bisa hidup berasal dari Tuhan. Dari nafasnya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pikirkan kekekalan saudara dan saya. Sebab ciptaan-ciptaan lain ditentukan sejak mula awal dan akhir, tapi saya dan saudara sebagai manusia ada keabadian dalam diri kita. Ada kekekalan dalam diri kita. Pikirkan ini, sadarlah bahwa saudara dan saya makhluk kekal. Sadar nasib kekekalan saudara seperti apa. Sadar akan kemana waktu kekal kita nanti. Mari oleh sebab itu, sejak saat ini, perkara ini harus kita perjuangkan.
Perjuangkan kekekalan saudara dan saya. Perjuangkan keabadian saya dan saudara dengan hidup setia dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang pertama. Yang kedua, apa yang wajib kita tahu sebagai orang yang percaya? Kembali lihat di 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita ketahui bahwa akhir zaman itu datang masa yang sukar. Akhir zaman atau hari-hari ini bukan hari-hari yang makin membaik, tetapi hari-hari yang makin sukar. Kata sukar dari bahasa asli Alkitab Yunani mengatakan kata kalepos. Kata kalepos ini berasal secara harafiahnya adalah seperti binatang buas. Kata kalepos dipakai untuk binatang buas, seperti singa betina yang kelaparan, atau singa yang sedang kelaparan, sedang mencari mangsa, atau beruang yang sedang kelaparan, yang sedang mencari mangsa. Binatang-binatang buas. Saudara dan saya bisa bayangkan kalau saya dan saudara ketemu harimau, macan, atau beruang yang sedang kelaparan, yang sedang mencari mangsa di tengah hutan, apa yang akan terjadi? Ada bahaya yang mengancam, yang bisa membinasakan dan membunuh kita. Jadi kalepos artinya, sukar itu artinya masa-masa yang penuh bahaya. Masa-masa yang penuh bahaya itu juga masa-masa yang dipenuhi dengan banyak beban dan tekanan. Dan saudara dan saya harus ketahui bahwa masa-masa akhir zaman ada begitu banyak beban-beban kehidupan manusia yang makin hari makin banyak. Ada tekanan-tekanan psikologis, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan iman, tekanan-tekanan ekonomi yang bisa jadi dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi ini juga dialami oleh semua manusia yang hidup di bawah terik matahari. Sebab semua kita berada di akhir zaman ini, di mana zaman ini adalah zaman kalepos, zaman yang sukar, zaman yang bahaya, zaman yang gawat, zaman yang menyusahkan, zaman yang banyak kesengsaraan, kesengsaraan yang menimbulkan kesengsaraan, kejahatan yang mengakibatkan kejahatan. Inilah zaman yang namanya zaman masa sukar. Dan akhir zaman datang masa yang sukar. Saudaraku, kalau di masa-masa yang enak, masa-masa yang tenang, saudara dan saya tidak setia. Apalagi kalau datang masa yang sukar. Bagaimana nasib saudara? Kalau di masa di mana kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa setia, kita masih punya banyak fasilitas untuk kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, tidak kita gunakan untuk melayani Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi ketika masa-masa sukar datang kepada saudara dan saya? Bertobat, saudara. Mari sementara keadaan ini mungkin adalah keadaan yang masih baik. Belum terasa dan nyata kesukaran itu. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab ketahuilah, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Haleluya. Kiranya kita makin kuat di dalam Tuhan. Sebab akhir zaman akan muncul satu peristiwa yang sangat menggembirakan, yaitu kedatangan kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kali. Itu masa yang sangat membahagiakan. Sekalipun ada zaman yang sukar, tapi ada pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang kokoh, pengharapan yang membahagiakan, yaitu Yesus datang kedua kali menjemput kita, membebaskan kita dari dunia yang terkutuk ini. Amin, saudara. Dua perkara ini perlu saudara ketahui. Yang pertama, bahwa Allah telah menetapkan awal dan akhir ciptaan kecuali manusia. Oleh sebab itu, pikirkan dan perkarakan kekekalan kita dengan serius. Yang kedua, akhir zaman datang masa yang sukar. Oleh sebab itu, mari kita makin kuat di dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh dan setia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Meteraikan dan berkati setiap kami yang mendengar dengan urapan dari Roh Kudus.
Sehingga firman Tuhan ini menggugah kami, membakar dan menyemangati, membangkitkan kami untuk kami makin mencintai Tuhan di hari-hari yang makin akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa dan tariklah semua kami menjadi orang-orang yang setia dan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara, anak cucu, suami, istri, keadaan hidup saudara. Diberkatilah sekolah anak-anak saudara. Diberkatilah keuangan, ekonomi, usaha, pekerjaan saudara. Diberkatilah iman saudara makin hari, makin mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, haleluya, 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 amin. Allah Maha Besar. Amin, haleluya. Tuhan memberkati.